Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit memaparkan terkait dengan usaha yang akan saya laksanakan, usaha yang akan saya buka beberapa tahun ke depan untuk jenjang lebih lanjut lagi, untuk masa depan yang lebih cerah lagi. Nah, di sini saya pengen membuka yang namanya toko percetakan. Nah, toko percetakan ini saya kasih nama yang namanya HN Digital. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke kenapa sih saya ingin membuka yang namanya usaha percetakan. Nah, awal mula pembentukan perusahaan ini dikarenakan melihat perkembangan zaman yang semakin banyak orang menggunakan jasa percetakan sebagai media promosi dari usaha-usaha yang mereka jalankan. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena memang sekarang zamannya semakin canggih ya, teknologi semakin berkembang pesat, ditambah lagi semua itu menggunakan gadget ataupun menggunakan media elektronik, bahkan ketika pembelajaran juga, dan usaha-usaha pun sama gitu ya. Kita semakin menjadi terobosan untuk mencari biaya hidup, terobosan untuk mencari atau mempertahankan kehidupan. Nah, jadi banyak yang mereka membuka usaha, dan ketika pembuatan usaha itu kan harus ada promosi ya teman-teman sekalian. Nah, disitulah peran kita gitu ya, selaku owner gitu ya dari toko percetakan ataupun dari perusahaan percetakan. Artinya kita bisa menerima semua apa saja yang memang menjadi keinginan dari masing-masing masyarakat untuk promotion di usaha-usaha mereka. Terus peluang usaha yang sangat besar untuk dijalankan dengan modal yang besar pula. Jelas itu peluang usaha yang sangat besar ini menjadi peluang yang sangat bagus bagi saya sendiri gitu ya, untuk membuka usaha ini. Tapi di sisi lain kita harus membutuhkan modal yang besar. Karena apa? Untuk usaha percetakan ini memang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa alat yang digunakannya juga itu sangat-sangatlah mahal harganya. Minimal paling kecil itu 40 juta. Itu sungguh luar biasa ya. Kita harus bisa menyiapkan dengan baik sehingga kita bisa membuka usaha ini. Namun ini pastinya kita join dengan teman-teman yang lainnya ya, gak mungkin secara sendiri-sendiri. Lanjut, kita masuk ke profil dari perusahaan yang akan saya buat. Yang pertama, bentuk usaha perseorangan. Ya, bentuk usaha perseorangan individu, cuma nanti kita akan kasih terobosan supaya kita bisa berkelompok. Kenapa? Karena untuk mencapai biaya minimal yang tadi sudah disebutkan. Bidang usaha percetakan digital, artinya nanti si konsumen bisa memberikan hasil desainnya itu menggunakan media online. Jadi kita nanti terima gitu ya pesanan-pesanan online maupun offline, sekaligus datang ke perusahaan kita gitu, langsung mencetak atau langsung mendesain di situ, itu juga bisa. Nama perusahaannya HN Digital. HN itu diambil dari kata Hasbinurul ya, Hasbinurul Digital Printing. Itu hanya sekedar nama, tidak ada filosofi. Yang penting kita ada ketertarikan lah dari usaha itu. Terus dari usaha yang saya buat, saya menyediakan layanan untuk pembuatan spanduk, brosur, pamflet, banner, baju, kartu undangan, stiker. Nah, kenapa kita mencantumkan layanan-layanan seperti ini? Dan ini pun bisa dibuat di tempat juga ya. Namun ini sangatlah banyak jenis-jenisnya. Maka dari itu kita membutuhkan tenaga ahli yang memang sudah ahli di bidangnya. Nah, selain itu alasan saya membuka usaha ini yaitu ingin mengembangkan yang namanya keterampilan, karena saya memang sudah biasa di keterampilan desain, ingin lebih mengembangkan lagi. Nah, nanti bagaimana caranya kita menghadap ke masyarakat, tapi langsung desainnya itu dari masyarakat. Yang selanjutnya di sini ada yang namanya kekuatan. Nah, kekuatan atau strength gitu dari jasa yang akan saya buka ini, yang pertama keunggulan produk untuk member dengan fasilitas member
diskon. Artinya untuk awalan nih kita akan kasih diskon nih sebesar mungkin supaya ada ketertarikan dari masyarakat. Keterampilan dan keahlian untuk mengedit dan mendesain permintaan dengan baik. Ini sudah jelas kita bisa mengadakan desain di tempat. Makanya kita harus menyediakan tenaga ahli. Bahan baku kualitas tinggi, tidak mudah rusak, luntur, dan tahan panas. Nah ini kita disajikan dari bahan baku yang memang sudah terpercaya, dan memang ini bahan baku yang cukup lumayan mahal, sekitar 35.000 lah per meternya. Kenapa? Karena kita menyediakan kualitas yang baik atau layanan yang baik. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan, belum berpengalaman dalam memulai usaha yang masih minim. Iya, karena kan kita baru membuka usaha ini, artinya belum terlalu berpengalaman, belum tahu produk pasarnya itu seperti apa. Terus kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam bekerja. Nah ini sudah sangat jelas gitu ya, bahwa ketika kita pengen mencari tenaga ahli di bidang desain, ini banyak sekali anak-anak zaman sekarang atau orang-orang zaman sekarang ini belum bisa di bidang desain. Apalagi kan saya pengen mengambil anak-anak muda ya, anak-anak muda yang baru lulus sekolah, dia punya keinginan untuk bekerja dan dia boleh bekerja di situ. Itu sangatlah sulit gitu. Perlu proses. Yang selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Banyaknya konsumen anak muda dan banyak request sehingga permintaan akan spanduk dan baju kaos meningkat. Itu sudah jelas ya. Usaha percetakan masih belum banyak berdiri. Iya, di lokasi saya, tempat usaha yang nanti akan saya laksanakan gitu ya, ini belum banyak toko percetakan, bahkan jauh jaraknya gitu ya. Di Cicalengka juga kan ini belum terlalu banyak ya, ibaratnya seperti itu. Wilayah tidak terlalu jauh dari perkotaan, pasar, dan ruko-ruko. Nah itu saya itu sengaja mengambil si lokasinya itu dekat dengan ruko-ruko atau pasar-pasar atau tempat pelaku usaha. Pasir pengairan tahap perkembangan kota dan perluasan wilayah. Nah ini perluasan wilayah ini cukup banyak juga ya. Terus ada threat atau ancaman. Banyaknya pengusaha yang mulai melirik usaha percetakan karena melihat usaha ini sangat menjanjikan. Zaman sekarang banyak sekali yang melirik seperti ini. Cuman dikarenakan dengan biaya yang cukup banyak atau besar, nah itu jadi penghambat gitu ya. Terus pembeli menjadi ancaman apabila jumlah pembeli banyak, produk perusahaan standar, produk merupakan komponen yang besar dalam struktur pembeli. Nah ini juga perlu kita antisipasi ya, karena nanti lama-kelamaan semakin kita promosi, semakin kita membuat diskon, otomatis masyarakat itu semakin banyak. Ini ancaman bagi kita dan kita harus siap dengan semua produksi yang akan nanti kita akan laksanakan. Nah mungkin seperti itu saja penjelasan singkat dari usaha-usaha yang akan saya kerjakan dan yang akan saya geluti nanti beberapa tahun ke depan setelah lulus dari STR Avali ini, dan semoga semuanya ada di dalam kelancaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.